Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu kita saat tujuh sejenak. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Trienda Astuti MTH. Namun sebelum itu kita angkat nyanyi pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Bait yang pertama dan bait yang kedua.
firman hidup kekal. Bait yang kedua. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup baka, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Pada Ibu silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, kami dipersatukan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami yakin bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Meskipun dengan bahasa yang sederhana, ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan, untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan kesempatan yang indah, yang berbahagia bagi kita. Karena di masa pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun melalui online. Namun tidak mengurangi sukacita kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Setelah kita membacakan firman Tuhan ini, kita telah merenungkannya, marilah kita bersama-sama kita bisa bersatu, tetapi di sini dikatakan perlu dengan upaya 3M. 3M ini bukan 3 miliar ya, tetapi 3M. Apa yang dimaksud dengan 3M di sini? Tak bisa dipungkiri bahwa semua dari kita pasti pernah bertengkar. Pasti semua pernah bertengkar satu dengan yang lainnya. Berselisih paham, entah antara kita dengan orang tua, entah dengan saudara, entah dengan teman. Bisa berselisih paham, berselisih pendapat. Baik yang mungkin perselisihannya menjadi besar atau kecil. Yang dapat mengakibatkan kita diam dengan teman, atau diam dengan orang lain, atau diam dengan orang tua kita, bahkan jaga jarak. Segan untuk menyapa orang lain atau teman kita yang punya masalah dengan kita. Jemaat Filipi juga pernah mengalami perselisihan. Paulus melihat bahwa perselisihan itu dapat membawa pada perpecahan di dalam jemaat. Yang hal mana tentunya akan di sini menghambat pertumbuhan iman atau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bisa juga menghambat hubungan kita, komunikasi kita dengan orang lain yang berselisih paham dengan kita. Melihat akan hal ini, adanya akibat dan dampak dari perselisihan ini, maka Paulus menasihatkan jemaat untuk bersatu seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita melihat upaya-upaya apa saja yang diperlukan supaya kita dapat bersatu. Kita akan melihat di sini yaitu M yang pertama. Kita mengingat dasar kesatuan kita ialah dalam Yesus Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat pertama mengatakan bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra dan belas kasihan dan lain sebagainya. Di sini kita melihat ada 4 dasar realitas yang objektif yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Realitas ini ada atau telah ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita semua orang percaya. Serta menjadikan kita di sini dapat bersatu dengan saudara seiman kita dengan efektif. Realitas yang pertama yaitu karena di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus kita semua dibimbing, dinasehati, didorong, diingatkan oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana menjalin hubungan atau menjalin kesatuan dengan saudara seiman kita. Itu realitas yang pertama. Realitas yang kedua adalah di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Karena kita semua di sini dihibur oleh kasih Kristus. Sehingga kita dapat menghibur saudara seiman kita. Dengan demikian kita menjadi atau menjaga kesatuan di dalamnya. Realitas yang ketiga adalah di dalam Kristus ada persekutuan roh.
kita sudah dipersatukan oleh Roh yang tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dan kita dapat hidup di dalam kesatuan. Realitas yang keempat, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena kita mempunyai belas kasihan, karena kita mempunyai kasih mesra terhadap saudara seiman kita, maka di sini kita mengerti pergumulan mereka. Kita mengerti masalah-masalah mereka. Kita mengerti, tahu kesalahan mereka. Kita dapat memberikan simpati dan bisa memaafkan kesalahan mereka. Saya dari suku Jawa. Tentunya suku Jawa memiliki tradisi, ada tradisi yang harus atau yang biasa kita taati. Saya hidup dan lahir dari keluarga yang sudah percaya Tuhan, yang dididik di dalam didikan yang sangat disiplin. Dengan sendirinya ada hal-hal yang selalu saya ingat selama saya dididik di dalam keluarga saya. Itu akan terus-menerus mengingatkan saya untuk saya berlaku dalam hidup saya. Karena saya yakin bahwa ada hal-hal yang baik yang pasti akan bisa membawa dampak yang baik bagi orang lain dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Karena terlebih dahulu Kristus, ada realitas Kristus yang telah Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan dasar itu maka kita yakin bahwa kita memiliki dasar bersatu. Sehingga kita dapat terus-menerus bersatu dengan sesama kita dengan lebih efektif lagi. M yang kedua, melakukan langkah-langkah kesatuan di dalam Kristus. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan lain sebagainya. Di sini memperlihatkan fokus pusat kita adalah Allah. Hubungannya dengan Allah. Di dalam ayat yang kedua, Paulus merasa sempurna sukacitanya di sini apabila jemaat yang ada di Filipi itu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan demikian, apabila jemaat atau kita memiliki satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, yaitu di dalam Kristus, maka secara otomatis di sini bisa bersatu. Kalau di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, fokus di sini adalah di dalam hubungannya dengan sesama atau di dalam hubungannya dengan sesama orang beriman. Fokusnya yaitu hubungan terhadap antar sesama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang akan yang lain menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di sini kita melakukan langkah-langkah di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan kita juga harus rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari kita. Jangan memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita jangan hanya memikirkan kebutuhan kita sendiri. Terkadang kita juga memperhatikan kebutuhan teman kita. Karena apa? Kita menganggap diri kita di belakang, utamakanlah orang lain. Kalau kita tidak bisa mengutamakan orang lain di sini, sama saja
kita tidak bisa rendah hati. Sama saja dengan kita sombong. Ya. Sehingga kita hanya memikirkan kebutuhan kita, dan kenyataannya apa di sini? Kita hanya mencari puji-pujian dari manusia. Pikirkanlah kebutuhan saudara seiman kita. Kalau kita sungguh-sungguh menganggap saudara seiman kita lebih penting daripada diri kita sendiri, maka secara otomatis hubungan kita dengan sesama kita itu menjadi semakin akrab, semakin hangat, ya, begitu. Ada kedekatan yang lebih lagi. Jadi kesatuan dalam jemaat di sini harus dimulai dalam diri kita, dalam diri jemaat itu, atau di sini dikatakan dari akal budi kita sendiri. Saya punya 2 kakak dan saya punya 2 adik. Dan kakak saya yang nomor 2 dengan adik saya dua-duanya ini sedang ada masalah, sedang ada perselisihan, sedang ada perbedaan pendapat. Kakak saya mencurahkan unek-uneknya terhadap saya. Adik-adik saya mencurahkan unek-uneknya terhadap saya. Kalau saya mau menggunakan posisi saya, bisa saja saya terserah saya kan, kedudukan saya mau memihak yang mana, yang punya banyak uang atau yang karena menghargai senior saya, kakak saya. Terserah saya mau yang mana. Tetapi di sini saya tidak mau mengambil kepentingan diri saya sendiri karena uang saya dekat atau membela adik saya. Atau karena kakak saya senior, saya membela kakak saya. Tetapi saya di sini coba berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik di dalam Kristus. Karena kerinduan saya di sini mengutamakan kebutuhan mereka, mengutamakan kebaikan mereka. Yaitu apa? Mereka bersatu, mereka rukun, dan mereka bekerja sama kembali dalam sebuah usaha yang sedang dirintisnya sekarang. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan kita? Mari kita melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya di sini di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, supaya di sini apa? Kita bisa bersatu. Ada kesatuan di antara kita. M yang ketiga, meneladani kasih Kristus dengan benar atau dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Di sini Paulus menulis Yesus Kristus sebagai teladan. Karena dia rela mengorbankan dirinya untuk melayani kita sebagai seorang hamba. Dikatakan di situ dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang ke-5. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita meneladani kasih Kristus, yaitu di mana Yesus mengorbankan posisinya sebagai seorang hamba. Yesus mengorbankan posisi dan hak istimewanya di surga. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Statusnya yang tinggi di dalam rupa Allah, mempunyai di sini hak menikmati kemuliaan Allah di surga dari selama-lamanya. Bagian di dalam kemuliaan Allah di sini dia menikmatinya. Dan dia juga memiliki sifat dasar yang sama dengan sifat dasar Allah. Kata yang walaupun dalam rupa Allah di sini tidak menganggap di sini kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak hanya di sini mencari apa yang menyenangkan dia, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Allah. Tetapi di sini dia mengorbankan posisinya karena kasihnya kepada kita.
Kalau kita melihat di sini juga penjelmaannya yaitu sangat unik. Melainkan di sini dengan kata melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus mengorbankan kealahannya, diajarkan dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Artinya di sini dalam ayat ketujuh adalah bahwa pada waktu Yesus mengorbankan dirinya, dia di sini mengorbankan posisinya yang tinggi dan kemuliaannya yang dia miliki dari selama-lamanya dan mengambil sifat manusia sehingga dia menjadi seorang hamba. Dia tetap Allah anak di atas kealahannya. Yesus menambah sifat dasar manusia yang tanpa dosa. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus mengorbankan hidupnya sebagai manusia. Setelah Yesus di sini dikatakan dalam penjelmaannya, dia taat terhadap kehendak Allah. Dia menaati Allah dalam seluruh hidupnya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Pada zaman kuno ada cara untuk menghukum mati seseorang. Yaitu salah satunya yang paling sulit dan yang paling memalukan adalah dengan cara disalibkan. Karena dengan cara ini menunjukkan bahwa seseorang itu dalam keadaan rendah atau bisa juga menunjukkan bahwa seseorang itu adalah seorang penjahat sehingga harus dihukum disalib. Dan di sini Yesus mati di kayu salib karena ketaatannya terhadap kehendak Allah. Kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Yesus diagungkan sebagai Tuhan di atas segalanya. Yesus diberi status, Yesus dikaruniai status yang istimewa. Yaitu apa? Dia diberi nama, dikaruniai nama Kurios, Tuhan, yang dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata Yahweh. Menurut orang Yahudi, sifat dari manusia dinyatakan dalam namanya. Jadi Yesus ditinggikan ke posisi yang paling tinggi di surga. Yesus akan disembah oleh segala makhluk di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Supaya dalam namanya di sini bertekuk lutut segala yang ada di bumi, yang ada di bawah kolong langit, dan yang ada di atas bumi. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini terpaksa mau tidak mau harus di sini menyembah Yesus Kristus pada waktu dia menyatakan diri dari surga dalam kemuliaannya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kita sering melihat reality show ya, seorang artis yang menyamar menjadi seorang pemulung, seorang artis yang menyamar menjadi pedagang, orang yang berjualan. Karena punya tujuan apa? Dia ingin merasakan bagaimana sih kalau saya jadi seorang pemulung, bagaimana kalau saya menjadi seorang mungkin pedagang yang hanya asal-asalan dengan pakaian yang compang-camping dan lain sebagainya. Padahal dia rumahnya bagus, semua serba ada dan lain sebagainya. Dia mendatangin orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tapi orang yang menolong dia dalam penyamarannya ini, kalau dia bisa menolong, maka hasilnya adalah akan diberi imbalan, akan diberi hadiah seperti itu. Tetapi apa di sini? Ini dalam reality
Ya. Sementara, tidak selamanya, begitu. Tetapi di sini dikatakan bahwa ya Yesus tidak demikian. Dia apa di sini? Dia rela mengorbankan posisinya dan menyerahkan nyawanya untuk semua orang berdosa. Untuk semua orang berdosa. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan beribu-ribu orang, tetapi untuk semua orang berdosa. Dia meninggalkan posisinya yang tinggi. Dia menjadi manusia. Dia merasakan betapa penderitaannya sebagai manusia. Dia mati di kayu salib, tapi dia diagungkan oleh Allah. Dan dia dikaruniai sebuah nama yang tinggi, Tuhan Yahweh. Bagaimana dengan kita? Mari kita meneladani kasih-Nya supaya kita bisa bersatu. Kita berupaya sedemikian rupa. Meskipun kita belum bisa secara sempurna di dalam meneladani kasih-Nya. Tetapi yang penting dari kita berupaya untuk meneladani kasih-Nya. Yaitu apa? Kasih-Nya yang sempurna, yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang yang berdosa. Jadi kita dapat bersatu, tapi kita perlu upaya 3M. Yang pertama, mengingat dasar kesatuan kita di dalam Kristus. Yang kedua, melakukan langkah-langkah kesatuan di dalam Kristus. Yang ketiga, meneladani kasih Kristus dengan benar dan sungguh di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami dengar, dan yang telah kami renungkan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjaga iman kami, untuk kami bisa bersatu dengan saudara-saudara seiman kita, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristus ada belas kasihan, ada kasih mesra, kerendahan hati. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan langkah-langkah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Mu. Dan ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk meneladani kasih-Mu yang tanpa batas, yang rela mengorbankan nyawanya untuk semua orang berdosa. Jauh dari sempurna apa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun ajarkanlah kepada kami, untuk kami dimampukan melakukan akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah, hidup yang takut akan Tuhan, yang melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin bahwa setelah kami mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, kehidupan kami Engkau perbaharui, kerohanian kami Engkau perbaharui, sehingga kami lebih baik daripada hari ini, saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Ibu Dr. Trienda Astuti MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Minta kesediaan dari Ibu Enda Astuti untuk menutup kita dalam doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat siang hari ini. Kami diberkati oleh firman-Mu, kami dihibur oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menjadi umat pilihan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah dipersatukan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami diberi kesempatan
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanlah kami berkat ya Tuhan. Kami siap menjadi berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.